Hadirin yang kami hormati, kita akan Sebulan yang lalu saya memasuki usia 18, yaitu batas minimal usia diperbolehkannya mengikuti pemilu. Maka dari itu, penting bagi aku untuk mengetahui, mengenal siapa saja calon presiden yang akan kupilih nantinya. Pada saat ini, kalau kita lihat hukum itu harusnya tegak begini. Inilah hukum. Dalam kenyataannya, dia bengkok. Dia tajam ke bawah, dia tumpul ke atas. Dan kondisi Itu adalah metafor yang sungguh bagus. Tajam ke bawah, karena melukai kita semua yaitu pengguna. Tumpul ke depan berarti tidak adanya progres untuk maju. tetapi ada ribuan milenial, generasi Z. Ada peristiwa seperti peristiwa Ibu Mega. Ibu Mega Suryani Dewi, seorang ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan rumah tangga, lapor pada negara, tidak diperhatikan, dan dia meninggal korban kekerasan. Namun Polres Metro Bekasi membantah telah menghentikan laporan KDRT yang pernah dilayangkan Mega sebelum tewas dibunuh suaminya. Tidak ditanganinya kasus KDRT karena disarankan berdamai sehingga laporan tidak berlanjut. Menunjukkan kasus KDRT belum dikenali potensinya ke arah femisida, khususnya oleh penyelidik. Ucap Siti, mungkin. Kau tahu, sungguh menarik bagaimana Prabowo terus saja mencalonkan dirinya sebagai presiden jika motivasinya bukan untuk meninggikan harga diri, apalagi kurasa bisa juga yaitu motivasi sungguh tingginya sifat patriotisme sehingga ingin sekali terus saja menunjukkan diri di etalase. Berharap Tuhan gunakan. Gaya pakaian Ganjar bagus. Sesuatu yang kusadari adalah ketika kau pakai kemeja, bagus untuk memasukkan bawahan baju ke dalam celana dan adanya lipatan lengan, setidaknya lipatannya itu sejajar dengan ikat pinggangmu. Kalau lebih di atas lagi dari ikat pinggang juga bagus. Tidak lama lalu aku mulai berpakaian begitu. Oh ya, kenapa ada 3 calon untuk tahun ini ya? Sebelumnya hanya 2. Oh, ternyata sebelumnya sudah ada juga pernah. Entah apakah ini termasuk dari teori fashion, tapi hal lain yang kusadari dan terapkan juga tak berapa lama lalu adalah ketika berpakaian, aku selalu menyimbangi warna gelap dan terang. Kalau misalkan saya pakai kemeja terang, maka celananya harus berwarna gelap. Itu memberikan kesan profesional yang tidak terlalu maskulin dan tidak terlalu feminin. Kami persilakan kembali kepada calon presiden nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus. Tunggu dulu, aku mau jawab. Kami persilakan kepada panelis Bapak Al Makin untuk mengambil subtema di fishbowl. Diperlihatkan kepada moderator dan hadirin. Kita bersama Bapak Ibu sekalian, amplop juga masih disegel. Kita akan Ketidakcurangan sungguh-sungguh diperhatikan secara profesional. Ini amplopnya masih disegel. Buatkan pelayanan yang transparan dan terukur. Kami buat ketika dulu di Jakarta namanya Jaki. Jaki adalah sebuah super apps yang membuat setiap pelayanan ada ukurannya. Contoh, bila lapor pohon tumbang, maka kami memberikan arahan kepada jajaran berapa jam harus beres. Sekarang segalanya teratasi lewat aplikasi, Untuk transportasi ada Gojek, untuk kesehatan ada Halo Dokter. Sekarang untuk laporan masalah ke pemerintah juga lewat Jaki. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan. Baru tahu aku ada pulau semacam ini di Indonesia. Adapun lapas high risk yang dibangun di pulau ini dikenal memiliki sistem keamanan maksimum dengan konstruksi bangunan dan tembok keliling berlapis. Fakta menarik lainnya adalah ini adalah tempat dilakukannya eksekusi mati. Oh, menarik. Karena lokasinya yang sunyi dan tersembunyi. Beberapa peristiwa eksekusi mati di Pulau Nusa Kambangan yang menyita perhatian dunia adalah pelaksanaan hukuman bagi trio teroris terkenal yang bertanggung jawab atas bom Bali pada tahun 2008.
Meski kesan tertutup dan ketat terasa dari pulau ini, tapi ternyata sebagian kawasannya terbuka untuk berwisata. Bakalan keren coba ke sini. Boro-boro pulau itu penjara biasa aja, aku tertarik. Saya nggak pernah ke penjara, jadi saya penasaran akan nampaknya untuk lihat eksteriornya, interiornya, untuk melihat narapidananya juga, menyapa mereka. Baik pemandu wisata dan juga pedagang di sekitar pulau ini merupakan para napi yang melakukan asimilasi sebelum nantinya dibebaskan. What? Oke, itu keren. Kemarin di waktu luangku aku nonton wawancara milik keluarga Jokowi, dan hal yang mengejutkanku adalah ternyata selama ini wakil milik Prabowo yaitu Gibran merupakan anak sulung Jokowi. Wow, it's all connected. Saya rasa lebih dari sekedar partai politik. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE atau pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Yang kedua, oposisi. Kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. What the heck? Tapi Anies tidak pernah ngeklaim kalau demokrasi itu tidak ada, tetapi terganggu dan pihak oposisi itu minim. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa. Oke. What? Sejauh ini Prabowo, apa kata yang tepat untuk mendeskripsikannya? Asik ya teman-teman? Saya juga punya masalah dengan respon Anies. Beliau mengatakan, tapi tadi Prabowo tidak ada mengatakan bahwa terpilihnya Anies membuat dirinya tidak bisa berbisnis. Atau mungkin maksudmu pernyataan di luar debat. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Apa itu putusan MK? Di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya, menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan. Dan tindakan pun itu masih diperdebatkan. Karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan. Ya, dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Memang siapa yang bilang tidak? Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Why? Mengapa defensif sekali? Sudah jelas bagiku ini adalah kasus yang sensitif bagi Prabowo, tapi
termanifestasi lewat respon Prabowo yang sungguh sensitif. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadap, mau ikut kesebelasan ada ordalnya, mau masuk jadi guru ordal, mau daftar sekolah ada ordal, yang membuat meritokratik nggak berjalan. Kayaknya Anies secara implikatif menuduh Prabowo. Mas Anies, dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Kalau kami tidak benar, salah, berkhianat, rakyat yang akan menghukum kami. Mas Ganjar, saya ingin bertanya, bagaimana pemikiran Bapak untuk mengatasi pengangguran yang masih banyak, terutama lulusan-lulusan sekolah dan sarjana yang belum tertampung? Ada juga tindakan afirmasi sekaligus untuk menurunkan kemiskinan adalah setiap satu keluarga miskin kita kasih kesempatan satu anaknya sampai ke perguruan tinggi. Itu adalah rencana yang menarik. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI, tetapi selama Mas Anies mimpin, sering sekali DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi? Ketika satu daerah mengatakan di tempat kami tidak ada COVID, di tempat kami COVID banyak, lalu yang tidak ada COVID kami tanya, kenapa tidak ada COVID? Kami nggak punya alat testing, Pak. Karena tidak punya alat testing, maka tidak ada COVID. Yang punya alat testing, maka ada COVID. Okay? Saya tidak tanya COVID, Saya polusi. Sabar Prabowo, ada kok kaitan relevansinya. Boleh saya selesaikan dulu? Ya. Jadi, apa yang terjadi? Di Jakarta kami memasang alat pemantau polusi udara. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik, tenaga uap, mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Kalau problemnya dari dalam kota saja, maka konsisten tiap waktu. Oke, defense yang baik kalau itu benar. Kalau itu benar secara fakta. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja, ya. Saya bertanya, dengan anggaran segitu besar, jumlah pendidik, ya, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi. Inilah bedanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi. Okay? Oh. Dari hari ke hari sama, jumlah mobil dari hari ke hari sama, maka harusnya angka polusinya sama setiap waktu, betul tidak? Tapi jumlah motor sama, jumlah mobil sama, ada kita sangat polusi, ada sisi sangat tidak polusi. Nanti kalau perlu saya kirimkan gambar satelitnya kepada Bapak. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, hadirin, kita berikan tepukan yang paling meriah untuk para calon pemimpin Indonesia. Oke, debat yang menarik. Repertuarku bertambah untuk pemilu nantinya. Jadi, apakah sekarang aku sudah punya subject in mind untuk pemilu nantinya? Coba kita nilai. Coba kita tuliskan satu persatu pros and cons dari masing-masing calon. Untuk Anies, 1 poin untuk metafor, 1 poin untuk gaya pakaian Ganjar, 1 poin lagi untuk kebijakan menarik dari Ganjar, mengenai 1 anggota dari tiap keluarga bisa sampai ke perguruan tinggi, 1 poin untuk entertainment dari Prabowo, minus poin untuk sikap kekanakan milik Prabowo. Oke, repertuarku masih nggak cukup. Aku masih belum yakin akan siapa yang akan kupilih nantinya.
masih perlu ditambah lagi. Maaf Prabowo, tapi aku tidak akan memilihmu, maaf, I'm not convinced. Oke, sekian videonya, subscribe.